Di sebuah kota kecil bernama Cilacap, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Indonesia, Sudirman. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan militer. Ia tumbuh dari lingkungan sederhana, dibesarkan oleh keluarga angkat yang mendidiknya dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Sejak muda, Sudirman dikenal pendiam, tekun, dan memiliki kepedulian sosial yang dalam. Di sekolah, ia bukan sekadar murid yang cerdas, tapi sosok yang disegani karena akhlaknya. Setelah dewasa, Sudirman memilih jalan yang tak biasa, menjadi guru. Di sekolah Muhammadiyah, ia tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk karakter. Bagi Sudirman, pendidikan bukan sekadar menanamkan pengetahuan, tetapi membangkitkan kesadaran, keberanian, dan cinta tanah air. Ia dikenal oleh murid-muridnya sebagai guru yang sabar, mendalam dalam bicara, dan hidup dalam teladan. Namun, zaman tak tinggal diam. Saat Jepang menduduki Indonesia, lahirlah organisasi semi-militer bernama PETA, Pembela Tanah Air. Di sanalah sang guru mengambil keputusan besar. Ia bergabung bukan karena ambisi tapi karena panggilan. Sudirman menyadari di balik pelatihan militer ala penjajah tersimpan peluang besar untuk membekali diri demi kemerdekaan yang akan datang. Dari papan tulis dan pena, ia beralih pada strategi dan senjata. Di pelatihan, Sudirman bukan orang yang paling kuat secara fisik, tapi ia cepat dikenal sebagai pemimpin alami. Para rekan-rekannya hormat bukan karena pangkat, melainkan karena wibawa dan integritasnya. Ia tidak pernah merendahkan, tapi selalu mengangkat semangat. Dari sinilah jejaknya sebagai pemimpin mulai terbentuk. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, situasi negara belum aman. Tentara belum terorganisir, rakyat belum percaya diri, dan ancaman datang dari penjajah yang ingin kembali berkuasa. Dalam kekosongan itu, Sudirman mengambil peran. Ia menyatukan mantan tentara PETA, membentuk pasukan rakyat, dan dalam waktu singkat menjadi tokoh utama militer muda Republik. Puncaknya terjadi di pertempuran Ambarawa, di mana ia memimpin pasukan melawan sekutu dan Nika. Meski dengan peralatan seadanya, strategi gerilyanya berhasil mengusir musuh. Namanya melambung, bukan karena kemenangan semata, tetapi karena keteguhan dan keberaniannya memimpin dari garis depan. Bukan di belakang meja, bukan dalam ruangan berpendingin udara, tapi di medan perang yang berdebu, di bawah hujan, bersama para prajuritnya. Tak lama kemudian ia diangkat menjadi Panglima Besar TNI. Tapi jabatan itu tidak mengubah dirinya. Ia tetap hidup sederhana, enggan menggunakan fasilitas mewah, dan menolak menjauh dari rakyat. Ketika agresi militer Belanda mengguncang Yogyakarta, pemerintah terpaksa mengungsi. Tapi Sudirman yang saat itu tengah sakit paru-paru menolak menyerah. Ia memilih bergerilya. Dengan tubuh yang lemah dan harus ditandu, ia pimpin perang dari balik hutan, bukit, dan desa-desa terpencil. Sudirman tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Bagi Sudirman, kemerdekaan adalah tugas suci, dan menjadi pemimpin berarti bersedia berkorban lebih banyak daripada yang lain. Ia adalah guru yang menjadi prajurit. Seorang pendidik yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi mencontohkan keberanian, tanggung jawab, dan ketulusan. Dan hingga akhir hayatnya, Sudirman tetap menjadi simbol bahwa bangsa ini bisa merdeka karena ada orang-orang yang memilih jalan sunyi, yang mendidik dan berjuang dalam diam, yang setia pada nilai hingga napas terakhir.